Menjadi peternak bukanlah hal yang mudah. Beternak bukan hanya tentang hewan saja, melainkan limbah ternak juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Stigma masyarakatlah yang menjadi tantangan bagi semua peternak. Namun, seorang peternak yang tinggal di daerah terpelosok dapat diterima oleh masyarakat dan meraih banyak sekali relasi hingga antar pulau. Dengan menciptakan berbagai inovasi terhadap limbah ternak yang akhirnya dapat merubah stigma masyarakat mengenai limbah. Pendidikan bukanlah sebagai batas kemampuan beliau untuk terus berinovasi. Inilah Pak Dede Koswara. Nama Bapak Dede Koswara, usia Bapak sekitar 51 tahun, pendidikan terakhir SMP, kegiatan Bapak sehari-hari peternak sapi perah, dan kebetulan Bapak juga anggota KPSBU Lembang. Terus Bapak pada tahun 2019 mendirikan kelompok yang namanya Obor Desa. Jadi kita mendirikan kelompok yang bernama Obor Desa dan beranggotakan pertama ada peternak, ada petani, dan ada orang yang tidak punya kerjaan. Bergabung di satu kelompok di bawah naungan Obor Desa, kita bergerak di penanganan limbah. Adapun model-model penanganan dan pemanfaatan limbah, yang pertama di kita ada biogas, terus yang kedua di kita ada budidaya cacing lumricus dan menghasilkan pupuk yang namanya permikompos. Terus yang ketiga ada briket obor, itu sebagai brand dari kelompok kita. Yang keempat ada kompos, itu produk dari kita juga. Terus yang terakhir kita sekarang kolaborasi dengan pertanian, kita mengadakan pertanian TOT, jadi intinya pertanian tanpa olah tanah. Jadi kalau bahasa kerennya ya pertanian zaman purba lah, kembali lagi ke masa dahulu. Kesulitan pertama yang paling utama gitu merubah masyarakat tentang kepedulian kepada lingkungan. Terus yang kedua tetap kita bergerak dalam bentuk program apapun, kita terbentur kendala di dana. Cuma alhamdulillah waktu tahun 2019 kita mendapat CSR dari PJT, Perum Jasa Tirta. Kita dapat bantuan biogas dan budidaya cacing. Terus tahun 2020 kita juga dapat CSR dari Bank Sinarmas Jakarta. Di sana kita bergerak membuat briket obor dan kompos. Itu sampai 2022. Kalau mungkin secara nominal ya cukup lumayan juga sih. Kenapa dinamakan Obor Desa? Mungkin yang pertama kearifan lokal. Yang kedua bertujuan untuk menerangi pada orang bahwa limbah itu kalau diolah menjadi berkah, kalau nggak diolah menjadi musibah. Terus kenapa dinamakan briket? Karena ingin mengolah mindset orang, cenderung orang bilang briket itu pupuk kan? Bahan bakar. Justru kita pupuk bukan bahan bakar. Tapi kalau kalian mau coba, mau buktikan, dibuat bahan bakar juga bagus. Sebetulnya setiap produk juga menjanjikan, cuma tergantung pri pasar. Kalau pasar yang cukup menjanjikan untuk sekarang ini mungkin karena presentasi pemakaiannya banyak, itu dikompos sama vermikompos. Kompos itu yang di mix kayak gitu, terus vermikompos. Terus kalau di briket emang kita cukup kedodoran karena briket itu hanya untuk pasaran menengah ke atas, untuk pasaran hobi khusus gitu. Tapi kalau kayak kompos, kayak vermikompos itu masuk ke pertanian, makanya volumenya lebih besar. Ada peristiwa yang cukup menyedihkan sih waktu sekitar tahun 2020. Kita pertama bentuk briket. Terus masuk 2020 awal bulan 2 kita bentuk briket. Tetangga, saudara pada mencemoohkan kita. Dikirain orang gila, kurang kerjaan, ada kotoran sapi dicetak, dibikin briket. Ya kayak makanan. Laku enggak. Begitu kita launching 7 bulan kemudian, kita mulai ikut pameran, ikut sosialisasi. Ternyata mereka juga ngikut pada kita pingin bikin. Cuma yang kemarin dampak sebetulnya yang jadi masalah itu bukan dampak waktu Covid, pasca setelah Covid sekarang sih. Yang terasa itu dari 2022 sampai sekarang produk di pemasaran lesu sih.
Meskipun tinggal di daerah pelosok, Pak Dede merupakan salah satu peternak yang dapat dijadikan inspirasi bagi peternak lainnya. Dengan inovasi yang dikembangkan Pak Dede, limbah yang dihasilkan para peternak tidak akan sia-sia. Maka dari itu, marilah berpartisipasi aktif dalam sensus pertanian 2023 dalam mencatat peternak serta mengamati perkembangan peternakan demi kesejahteraan peternak di Indonesia. Khususnya generasi muda yang ingin menjadi peternak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?